Macam-macam jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Ciri-ciri jaringan meristem: yang pertama, sel-selnya selalu membelah. Bentuk dan ukuran selalu sama, kaya protoplasma, dinding sel tipis. Jaringan meristem dibagi menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem primer berasal dari sel-sel embrional. Contohnya meristem di ujung akar dan ujung batang yang biasa disebut meristem apikal. Meristem primer akan menyebabkan pertumbuhan primer. Jaringan yang terbentuk dari meristem primer disebut jaringan meristem sekunder, berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat menjadi meristem. Misalnya jaringan parenkim dan kolenkim, contohnya kambium dan kambium gabus. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Ciri khas dari jaringan dewasa telah mengalami diferensiasi, pada umumnya tidak membelah lagi, bentuk permanen rongga sel besar, dinding sel sudah mengalami penebalan. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan tubuh. Ciri dan karakteristik jaringan epidermis: bentuk sel seperti balok, tersusun berlapis tunggal rapat, tidak ada ruang antar sel. Fungsi jaringan epidermis antara lain pelindung atau proteksi jaringan di dalamnya, tidak dapat ditembus air dari luar kecuali akar yang mudah bisa kemasukan air karena osmosis. Jaringan parenkim, nama lain dari parenkim adalah jaringan dasar. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut klorenkim. Fungsi dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Jaringan penguat. Jaringan penguat nama lainnya yaitu stereon. Fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan. Terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim merupakan jaringan homogen yang tersusun atas sel-sel kolenkim. Kolenkim berfungsi sebagai jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan menunjang yang terdapat pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibedakan menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Yang pertama, xilem. Xilem berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan xilem mengandung sel-sel parenkim dan serabut xilem yang fungsinya seperti pada serabut phloem. Yang kedua, phloem. Phloem berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh phloem terdapat jaringan parenkim yang disebut parenkima phloem. Sifat totipotensi dan kultur jaringan. Totipotensi yaitu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti jaringan akar, batang, daun, dan mata tunas, kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya nutrisi dan zat pengatur tumbuh, hormon, secara aseptik atau steril, dalam wadah tertutup yang tembus cahaya, misalnya botol-botol kaca, pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Jenis-jenis kultur jaringan. 1. Meristem kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant dari jaringan muda atau meristem. 2. Polen atau anterkultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant dari serbuk sari atau benang sari. 3. Protoplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant dari protoplasma atau sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. 4. Kloroplas kultur, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggunakan explant kloroplas untuk tujuan perbaikan sifat tanaman dengan
membuat varietas baru. 5. Somatic growth atau silangan protoplasma, yaitu penyilangan dua macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan sehingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat baru.